mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakewatan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pertarungan antara Kumbanda dan Gandawiyuha masih berlangsung sengit, bahkan tambah seru. Puluhan prajurit menyaksikan di pinggiran gelanggang. Sekali waktu tampak Rakewatan tersenyum karena melihat Gandawiyuha sepertinya cukup tangguh dan perkasa. Beberapa kali Kumbanda berhasil menyerangkan pukulannya, tapi Gandawiyuha sepertinya tidak terpengaruh lagi. Dia hanya terjajar sedikit ke belakang, kemudian melompat dan balas menyerang. Akhirnya Kumbanda kesal. Sekarang hati-hati. Jika kamu lengah, pertarungan ini akan segera selesai. Tampaknya kamu sudah tidak sabar lagi ingin mengeluarkan pukulan andalan. Silakan. Aku jarang menggunakan pukulan ini. Biasanya hanya untuk orang-orang tertentu. Aku akan merasa mendapat kehormatan yang besar jika bisa menikmatinya. Kamu terlalu sombong. Biasanya pendekar sombong pada akhir pertarungan digotong keluar dari gelanggang. Seorang pendekar tidak pernah takut kalah bertarung. Sekalipun pada akhirnya, dia lebih unggul dan keluar sebagai pemenang. Kamu akan merasakan akibat kata-katamu yang pedas dan tajam itu. Bagus. Pukulanmu cukup bagus. Keras dan tajam. Tapi lihat saja sendiri. Aku masih bisa berdiri tegak. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Kalau kamu ingin membalas, silakan. Aku sudah siap. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku masih ingin memberimu kesempatan sekali atau dua kali lagi. Silakan. Aku lihat kamu masih penasaran. Keparat, kamu terlalu congkak. Kali ini pukulanmu lebih keras dan lebih tajam. Tapi sepertinya aku masih sanggup menahannya. Sekarang ganti kamu. Ayo balas. Aku tidak akan kabur meninggalkan gelanggang ini. Keluarkan pukulanmu. Apakah kamu tidak ingin mencobanya sekali lagi? Jangan menghinaku. Aku malang melintang di dunia pendekar sudah puluhan tahun. Belum pernah ada pendekar lain berbuat kurang ajar seperti kamu padaku. Ayo, keluarkan pukulanmu, ganti pukul aku. Tenang. Kata Busu Dandai, pertarungan ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Artinya, kita hanya disuruh bertarung untuk menentukan nasibku selanjutnya. Jadi pertarungan ini sebenarnya masih harus bisa kita kendalikan. Tidak usah banyak omong. Cepat pukul aku, pukul. Baik, kalau memang kamu sudah tidak sabar lagi, akan kupenuhi tantanganmu. Bersiaplah. Kumbanda menepuk-nepuk dadanya dengan kepalan tangannya, seolah-olah dia menyatakan siap melayani segala macam bentuk serangan lawan. Gandawiyuha mendengus kecil sambil memutar-mutar lengannya yang bulat dan berotot kencang. Tiba-tiba dia menjejakkan kakinya ke tanah 3 kali berturut-turut. Selanjutnya dia meraung keras sekali.
raungan itu semakin lama semakin keras dan seolah-olah mempunyai tenaga yang luar biasa besar. Pukulan yang dilontarkan Gandawiyuha meluncur cepat bagaikan kilat, kemudian menyambar dada Kumbanda. Sambaran itu begitu kerasnya hingga menimbulkan ledakan. Semula Kumbanda tampak masih berdiri dengan tegar. Mulutnya menganga lebar seperti goa, berusaha menahan dampak pukulan Gandawiyuha. Tapi saat berikutnya, tubuh pendekar raksasa itu mulai gemetaran. Mendadak darah kental meleleh dari hidungnya. Namun begitu dia tidak ingin menyerah. Ayo, pukul lagi. Pukul sampai kamu puas. Ayo. Tidak! Cukup! Berhenti! Kau tidak apa-apa, Kumbanda? Tidak, Tuan Busu. Saya masih kuat bertarung 10 jurus lagi. Pertarungan sudah selesai. Tapi saya belum kalah, Tuan Busu. Dia harus mengalahkan saya lebih dulu. Pertarungan ini belum selesai. Saya belum menyerah, Tuan. Pertarungan sudah selesai, kataku. Tapi saya masih bisa melawan orang itu. Saya belum kalah. Kumbanda, kalau kamu masih nekat mau bertarung, kamu bisa digotong sebagai mayat keluar dari gelanggang ini. Tuan Busu, saya seorang pendekar. Saya tidak takut mati di arena pertarungan manapun. Dan saya tidak pernah menyerah sebelum benar-benar kalah. Tidak. Pertarungan ini tidak untuk saling membunuh. Tapi saya belum puas, Tuan Busu. Saya sudah memukul dia 3 kali. Sedangkan dia baru sekali memukul saya. Biar dia memukul sekali lagi, saya sanggup menahan pukulannya. Lihat, saya masih bisa berdiri dengan tegak, Tuan Busu. Tapi darah kental meleleh dari hidungmu, Kumbanda. Kamu tahu apa artinya? Artinya kamu sudah terluka dalam. Mungkin lukamu sangat parah. Kalau aku biarkan dia memukulmu sekali lagi, tubuhmu akan terkapar di tanah dan tidak akan pernah bangun lagi. Cukup. Aku yang menentukan. Aku yang mengatur pertarungan ini. Kamu hanya akan berbuat sesuatu dengan seizinku. Atau dengan perintahku. Selain itu tidak. Kecuali kamu tidak mau lagi bekerja denganku. Baik, Tuan Busu. Kalau begitu lebih baik saya pergi. Tuan Busu Dandai telah mempermalukan saya. Saya belum pernah dihina seperti ini oleh lawan-lawan saya, Tuan. Kumbanda berusaha melangkah meninggalkan gelanggang pertarungan. Tapi belum sampai 10 tindak tubuhnya bergetar dengan hebat. Dan kali ini darah meleleh bukan hanya dari lubang hidungnya, tapi juga dari mulut serta telinganya. Kumbanda masih berusaha untuk tetap bertahan, tapi akhirnya tubuh pendekar raksasa itu pun limbung sebelum kemudian tersungkur jatuh. Risang Janaka terbaring di atas balai kayu, beralaskan sebuah tikar usang di ruangan biliknya. Ruangan itu letaknya jauh di belakang, di deretan kandang kuda paling ujung. 2 orang dayang-dayang, namanya Saji dan Rupini, tengah menungguinya sambil merawat luka-luka pemuda tampan itu. Saji memborehkan sesuatu di leher Risang Janaka, sementara Rupini memijit-mijit bagian betis kakinya. Pelan-pelan saja, Saji. Jangan kasar. Ini juga pelan-pelan. Cerewet sekali kamu. Aku kan hanya memperingatkan. Kalau kamu kasar, lukanya tambah sakit. Kasihan Kakang Janaka. Sekarang bagaimana rasanya, Kakang? Sudah agak enakan? Iya, cukup lumayan. Punggungku sudah bisa ditekuk. Kami melihat ketika Kakang Janaka dipukul. Seram sekali. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga takut pada Pangeran Dewa Kinara. Memang begitulah watak Pangeran Dewa Kinara. Dia orangnya kejam. Kami para abdi di sini sebenarnya tidak ada yang suka sama dia. Kesalahan kecil saja bisa membuat kita babak belur. Benar, Kakang? Seperti Kakang Janaka alami sekarang ini. Aku tidak tahu kalau beliau Pangeran Dewa Kinara.
Lain kali, Kakang Janaka harus menunduk hormat kalau dia sedang lewat. Dia orangnya memang gila pujian, Kang. Benar, Kakang. Dia gila hormat. Dia cepat tersinggung dan marah kalau ada abdi yang dianggap kurang sopan atau kurang menaruh rasa hormat padanya. Dulu pernah ada dayang-dayang dipukul pakai gagang sapu sampai mukanya bengap. Hanya gara-gara dayang-dayang itu berani membelakanginya. Padahal dia itu tidak sengaja. Dia juga belum tahu peraturan di sini. Tapi sebenarnya peraturan seperti itu tidak ada, Kakang. Dia saja yang membuat peraturan untuk para abdi di sini. Peraturan resminya tidak ada. Aduh. Baiklah. Saya kira cukup. Kalian jangan terlalu lama di sini. Memangnya kenapa, Kakang? Nanti kalau ada dayang-dayang lain tahu, bisa menimbulkan perkara baru. Oh iya, benar, Kakang. Nanti dikira kita ada apa-apa lagi. Ya sudah, baiklah. Terima kasih atas kebaikan hati kalian berdua. Saji dan kau Rupini, terima kasih. Aku tidak akan melupakan kalian. Malam itu, Rakai Watan membuat pesta kecil di ruangan pendopo rumah kediamannya. Dia merasa sangat gembira karena pada akhirnya Gandawiyuha berhasil keluar sebagai pemenang. Dan pendekar berdarah Sailendra itu sekarang secara resmi telah menjadi pendekar kepercayaannya. Nah, bagaimana Bu Sudandai, Bu Sutarai, Bu Sumaya? Apakah kalian bertiga sekarang merasa cukup puas? Iya, bagus. Kita semua melihat jalannya pertarungan itu. Dan tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Gandawiyuha lebih unggul dibanding Kumbanda. Sekarang bagaimana? Apakah kalian masih keberatan kalau Gandawiyuha tinggal di rumahku? Maaf Tuan Putri, ini sesuai dengan perjanjian. Gandawiyuha sekarang menjadi milik Tuan Putri Rakai Watan. Kami pun ikut senang jika Tuan Putri mempunyai jajaran pendekar yang tangguh. Bagus kalau begitu. Bagaimana pendapatmu, Bu Sutarai? Ya, seorang pendekar tangguh akan menguntungkan pihak kita, Wangsa Sanjaya, Tuan Putri. Seringkali seorang pendekar tangguh lebih banyak gunanya dibanding dengan pendekar-pendekar biasa yang jumlahnya ya lebih besar. Ya, di mana-mana pendekar tangguh itu selalu dibutuhkan orang. Saya kira Tuan Putri tidak akan merasa rugi mengangkat Gandawiyuha itu sebagai kepala pengawal pribadi Tuan Putri Rakai Watan. Iya, memang rencanaku begitu. Mungkin besok pagi aku akan mengumumkan lebih dulu rencana ini. Pendekar-pendekar lain, prajurit-prajurit yang ada di sini harus diberitahu lebih dulu bahwa di rumahku sekarang ada seorang pendekar perkasa, tangguh dan sakti mandraguna yang akan ikut melindungi keselamatanku. Baiklah. Ayo, Bu Sudandai, Bu Sutarai, Bu Sumaya, dan semuanya. Ayo Tuan Gandawiyuha, kita rayakan malam ini sambil makan-makan dan minum bersama. Malam berikutnya, Saji dan Rupini kembali mengunjungi Risang Janaka ke ruangan biliknya. Tampaknya Risang Janaka sudah jauh lebih baik keadaannya. Wajahnya mulai kembali merah. Ayo, Kakang, makan yang banyak supaya badanmu tidak lemas. Ayo, 1 sendok lagi ya. Nah, habiskan 1 piring. Lumayan. Bagaimana sekarang rasanya, Kakang? Sudah lebih enak ya? Pipinya sudah tidak bengkak lagi. Hanya tinggal bekasnya saja yang biru-biru. Dan sepertinya Kakang Janaka sudah bisa berganti pakaian sendiri, Rupini. Syukurlah. Kami senang kalau Kakang Janaka cepat sembuh. Kalian berdua baik sekali padaku. Terima kasih. Pokoknya kalau Kakang Janaka membutuhkan sesuatu, panggil saja kami. Kami pasti akan segera datang. Kakang Janaka tidak perlu sungkan-sungkan. Kalau misalnya Saji sibuk, biar saya yang akan melayani Kakang. Enak saja.
saya yang akan melayani Kakang. Memang maunya begitu, iya kan? Maunya sibuk terus. Aku hanya bergurau, Saji. Kamu memang suka begitu, suka cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apalagi yang akan dialami Risang Janaka selama tinggal di Istana Mataram? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode yang akan datang. Sampai jumpa.